Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 11 yang saya banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai jaringan pada tumbuhan. Kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Kalau kemarin kita belajar masalah sel. Sel sudah selesai, apa itu sel, apa fungsi sel dan seterusnya. Nah, sekarang kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Kalau kita belajar tumbuh-tumbuhan, tentu kita akan mengenal organ tumbuhan. Ya, organ tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan organ tumbuhan? Tumbuhan itu mempunyai organ. Apa organ dari tumbuhan itu? Yang pertama adalah akar. Tumbuhan mempunyai akar. Ini. Yang kedua batang. Ya, kemudian daun. Kemudian tumbuhan yang berikutnya bunga. Tumbuhan mempunyai bunga. Kemudian yang berikutnya adalah buah. Jadi sering disebut dengan ciri-ciri tumbuhan, itu sebenarnya organ dari tumbuhan itu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kalau tumbuh-tumbuhan itu semuanya terpenuhi, mempunyai akar, mempunyai batang, mempunyai daun, mempunyai bunga, atau karta menyawah, disebut dengan bunga lengkap. Namun ada bunga yang hanya mempunyai akar sama batang. Ya, ada yang mempunyai akar, batang, daun, tetapi tidak pernah mempunyai buah. Ada yang mempunyai akar, batang, daun, bunga, tetapi tidak ada buahnya. Misalnya bunga sepatu, itu ada sampai akar, batang, daun, bunga, tetapi tidak pernah ada buahnya. Tidak ada buah sepatu. Ya, oke, kita lanjut. Jaringan pada tumbuhan, ini ada yang disebut yang pertama, ada jaringan nanti jaringan embrionik dan jaringan dewasa. Kita bicara masalah yang pertama, jaringan embrionik. Jaringan embrionik itu jaringan yang muda. Jaringan yang muda. Jaringan embrionik itu contohnya jaringan meristem. Apa itu meristem? Meristem jaringan muda. Jaringan muda itu terdapat pada bagian akar. Akar ini selalu memanjang. Akar, ujung-ujung akar ini selalu membelah. Ini jaringannya mempunyai jaringan meristem ini. Ini warnanya putih. Ini bisa menembus sampai dinding, tembok, bahkan batu pun bisa ditembus oleh jaringan muda atau meristem. Kemudian jaringan meristem itu pada ujung batang, bahkan pada daun. Daun seperti ini daunnya kecil-kecil, kemudian menjadi daunnya dewasa, daunnya besar. Jadi sifat jaringan yang meristem yang masih muda itu selalu membelah, selalu tumbuh. Itu jaringan meristem. Kemudian meristem itu ada meristem apikal, ya, meristem apikal, dan ada interkalar, dan ada yang lateral. Meristem yang sifatnya embrionik, ya, ini jaringan yang tambah panjang saja. Ini tambah panjang saja. Ini merupakan meristem yang sifatnya apikal. Ada pohon itu pohonnya kecil tetapi tinggi, tambah panjang. Ada yang tidak bertambah tinggi tetapi tambah batangnya membesar. Itu namanya meristemnya meristem lateral. Ya, maka pertumbuhan yang bertambah panjang ini pertumbuhannya nanti pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder, ya, ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu yang hanya bertambah panjang, disertai dengan meristem-meristemnya untuk bertambah panjang atau tinggi. Kemudian yang sekunder itu bertambahnya di samping panjang atau tinggi juga besar. Ada batang yang dari tahun ke tahun bertambah besar. Ada lingkaran tahunnya. Ini. Nah, bagus. Kita lanjut yang kedua, jaringan dewasa. Ya, jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu ada jaringan epidermis. Epidermis itu jaringan yang ada pada bagian luar epidermis, ya. Kemudian jaringan dewasa itu ada juga jaringan parenkim, ada jaringan kolenkim, ada jaringan sklerenkim. Kemudian ada jaringan angkut. Apa jaringan angkut? Jaringan angkut itu jaringan misalnya angkut xilem dan floem. Tentu kalian tahu fungsi dari xilem itu mengangkut air dan garam mineral dari akar berlanjut ke pembuluh batang sampai di daun. Nah, fungsi daun inilah untuk fotosintesis. Ya, ini jaringan xilem. Kemudian floem itu jaringan yang mengedarkan hasil-hasil fotosintesis.
Jadi fotosintesis itu terjadi di daun, bahannya tadi diangkut oleh xilem sampai di daun, sampainya di daun, jaringan floem ini hasil fotosintesis dari daun ini diedarkan kembali ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan, termasuk bagian daun sendiri dapat, bagian batang dapat, bagian akar juga dapat. Ini fungsi pembuluh floem yang mengedarkan hasil fotosintesis. Kemudian ada jaringan pada tumbuhan jenis dikotil, pertumbuhannya ditandai dengan lingkaran tahun. Jadi dikotil itu ciri-cirinya mempunyai batang, kemudian ada kambiumnya. Kambium itu dari tahun ke tahun semakin membesar batang ini. Ya, tandai dengan pembesaran. Kemudian ada lingkaran tahun. Ya, kalau kita lihat di batang ini ada lingkaran tahun. Oke. Untuk itu sekali lagi harus bisa membedakan tumbuhan yang monokotil, tumbuhan yang dikotil. Ini contoh-contoh monokotil. Ya, ini contoh monokotil semua ini. Ini monokotil. Ya, baik ini lidah mertua, hanjuang, kemudian Adam dan Hawa atau Rudiskala, ini monokotil. Kemudian ini yang dikotil, Elonginya benyamina, pohon beringin. Ya, kemudian ini mengkudu. Ya, mengkudu ini, kemudian ini blimbing. Ya, blimbing adalah dikotil. Ya. Nah, namun semuanya ada, baik jaringan meristem itu terdapat pada monokotil maupun pada jenis dikotil. Oke, saya kira cukup sekian pertanyaan yang harus Anda jawab. Nomor 1, apa fungsi jaringan pengangkut xilem dan floem? Jadi nomor 1, apa fungsi jaringan pengangkut xilem dan floem? Nomor 2, apa yang membedakan pertumbuhan pada monokotil dan dikotil? Nomor 3, berilah contoh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Nomor 4, sebutkan ciri-ciri jaringan meristem. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan kambium. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.